Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi mayamin al-muntajabin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil abiyar wa miftah babil yasar Sayyidina wa Nabiina Muhammadin Muhtar wa alihi al-abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhari. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qalbu wa tanfariju bihi al-qurab wa tudda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghadaib wa husnul khawatimi wa istaghfar ghamam biwajhi karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Shadaqallahu alazim. Remaja-remaji pemuda-pemudi yang berbahagia, yang semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kasih sayang dan kebahagiaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita ketemu lagi di malam Sabtu, yaitu rutinitas majlis maulid kita yang alhamdulillah semakin bertambahnya waktu yang kita lewati, kita terus bisa istiqomah, dan semua yang kita lakukan ini dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini dijadikan wasilah kita mendapatkan curah rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita mohon kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, semoga kebaikan itu juga Allah ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah curah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang saleh setelahnya. Juga kita bermohon dan berharap supaya nanti di yaumul mahsyar kita dan seluruh keluarga kita mendapat izin dari Allah untuk menerima syafaat pertolongan dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Remaja-remaji muda-mudi yang berbahagia, malam ini kita masuk pada hadis ke-37 dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Seperti biasa, untuk mengambil berkah barokah, dibacakan dulu hadisnya. Mudah-mudahan ini semua dicatat sebagai amal saleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم. Terjemahannya demikian dari Ibnu Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan nilai kebaikan dan kejahatan. Kemudian dia menjelaskannya, siapa berniat mengerjakan kebaikan akan tetapi tidak mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika dia berniat untuk berbuat kebaikan lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatat nilai kebaikan itu 10 hingga 700 kali atau lebih banyak lagi. Jika dia berniat melakukan kejahatan tetapi dia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat melakukan kejahatan kemudian ia mengerjakannya, maka Allah hanya mencatatnya sebagai satu kejahatan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Remaja-remaji pemuda-pemudi berbahagia, baru saja kita dengarkan hadis yang ungkapan dari Nabi besar Muhammad SAW berkaitan dengan kebaikan dan kejahatan. Maka ketika kita berbicara kebaikan, dan kebaikan ini harus menjadi pilihan dalam kehidupan kita sebagai orang Islam, orang Muslim yang beriman kepada Allah. Maka agar iman kita tetap konstan, maka tidak lain dan tidak bukan kita harus mengerjakan kebaikan. Tadi disebutkan bahwa orang yang berniat untuk berbuat baik tapi dia tidak sempat mengerjakannya, maka niat kebaikan itu dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, tapi orang yang berniat buruk dia tidak mengerjakannya juga dicatat sebagai kebaikan. Luar biasa ya, Allah Maha Sayang kepada hamba-Nya. Karena itu berbicara tentang baik dan buruk atau baik dan jahat, maka ada sebuah ungkapan ya. Jadi kalau kita ini ingin hidup ini mendapat kebaikan dan nanti juga bertemu kumpulnya dengan orang yang baik-baik, juga nanti kita punya pendamping yang baik, juga nanti punya keturunan yang baik, wafatnya dalam keadaan baik, dan nanti dikuburnya mendapat nikmat yang baik, nanti sampai akhir masuk ke tempat surganya Allah yang Maha Baik. Maka kebaikan itu yang harus kita pilih. Jangan pengen baik tapi yang buruk dipilih. Ayo kita mulai sekarang ya,
Kita orang Islam yang beriman kepada Allah, ya. Kita mencontoh adalah contoh kita yang paling baik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat kita untuk berbuat baik. Ingat, ya, ada 4 hal. Yang 4 hal ini kalau kita lakukan, kita amalkan, nanti kita dikasih yang kelima. Apa 4 hal ini berkaitan dengan kebaikan? Yang pertama yaitu husnul niat. Niatnya harus baik. Dimanapun, kapanpun, apapun, ya, kita niat harus baik. Karena ada ungkapan Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi perbuatan itu ukurannya niat. Karena itu menjadi ukuran, maka niat kita harus baik. Kalau kita berangkat dari rumah mau ke tempat taklim, niatnya lillahi ta'ala, ya. Maka setiap langkah itu penggugur dosa-dosa kita dan Allah catat sebagai pahala kita. Jadi orang yang berbuat baik itu luar biasa, mendapat 2 ganjaran. Pertama, diberikan pahala, yang kedua diampuni dosa. Dan bukan hanya orang itu, Allah berikan juga kepada kedua orang tua. Jadi yang pertama husnul niat, niatnya harus baik, ya. Kemudian yang kedua husnul amal, amalnya harus baik. Niat baik harus sejalan dengan amal. Maka kalau orang yang berniat baik, tadi kan dikatakan kalau dia tidak melakukan maka dicatat sebagai satu kebaikan. Tapi kalau niatnya baik kemudian dikerjakan kebaikan itu, tadi dikatakan sama Nabi bahwa kebaikannya itu mendapat ganjaran 10 sampai 700 bahkan lebih dari itu. Jadi yang kedua harus husnul amal, amalnya baik. Kalau misalkan hari Jumat, biasanya malam Sabtu kita ada majlis, ya, majlis malam Sabtu ini. Dapat kabar dari temannya, ntar ngaji, ngaji. Udah niat dari hari Jumat pagi pasti udah niat, bahkan dari sebelum lebih lagi. Pas waktunya tiba-tiba turun hujan, ya, kan nggak berangkat nih. Tapi itu dicatat sebagai kebaikan. Atau yang kedua niatnya udah mau ngaji, ya, udah rapi, ya, yang laki-laki udah rapi, yang perempuan udah rapi. Tiba-tiba ada teman lain ngajakin, kayaknya saya udah lama gak ketemu teman saya ini ngaji, kan nanti setiap minggu ketemu, ini kan gak ketemu, saya main sama temen lah gitu. Ini gak sejalan. Husnul niatnya dengan husnul amalnya gak sejalan. Harusnya kalau niatnya baik, amalnya harus baik, harus sejalan. Yang bagus temannya diajak ngaji. Jadi yang pertama husnul niat, yang kedua husnul amal, yang ketiga husnul dhon, berbaik sangka. Ini penting buat semua, ya. Jangan gara-gara sepele, ya, teman kita baper, akhirnya kita berburuk sangka. Itu banyak terjadi, ya. Dia salah kirim WA misalkan, ya. Orangnya baperan, udah salah kirim, yang dikirimin baperan, diblokir nomornya. Berburuk sangka. Harusnya tahu ini masalahnya apa, gitu kan, ya. Jangan berburuk sangka. Jadi sekali lagi, akibat berburuk sangka, ya, maka nanti akan berantakan hidup persahabatan. Jadi ketika husnul harus berbaik sangka. Ingat, husnul kepada siapapun.
jangan suudzon, ya, apalagi kepada Allah Subhanahu. Ingat ya, kemarin sudah kita pernah bicarakan dalam pengajian sebelumnya bahwa kita manusia ini banyak keluh kesahnya, ya. Dalam surat Al-Ma'arij itu, idza masahu syarrun jazua, manusia itu ketika dikasih yang enggak enak, ya, dia berkeluh kesah, ya. Dikasih sakit gigi aja, wah, nyalahinnya banyak deh. Bukan cuma orang tuanya disalahin, temannya disalahin, bahkan Allah disalahin. Alhamdulillah, ya. Yang baik bagaimana kalau kita sedang mendapat hal yang tidak mengenakan, maka keluh kesahnya diganti dengan doa, ya. Kalau lagi sakit, ya Allah, mudah-mudahan sakit ini menjadi penghibur dosa. Jadi yang ketiga adalah husnudzon, berbaik sangka. Yang keempat husnul muamalah, ya, berbaik dalam bersosialisasi, berbaik dalam aktivitas sehari-hari, ya. Pokoknya saya biar selama saya berbuat baik, saya tidak peduli bayangan saya bengkok di mata orang lain, gitu, ya. Selama saya berbuat yang baik dan tidak merugikan orang lain, maka saya tidak resah bayangan saya bengkok di mata orang lain. Itu aja. Ya, bismillah, ya, saya ingin berbuat baik dan niatkan kebaikan itu lillahi ta'ala. Jadi husnul muamalah. Kita ulang, yang pertama husnul niat, niatnya baik. Yang kedua husnul amal, amalnya baik. Yang ketiga husnudzon, berprasangkanya baik. Yang keempat husnul muamalah, aktivitasnya baik. Kalau empat ini dilakukan, diamalkan semampu kita, ya, karena kita manusia, ya, maka nanti Allah akan kasih yang nomor 5. Apa nomor 5? Husnul khotimah, ya, akhirnya endingnya baik, insya Allah. Jadi amal itu yang 4, nanti Allah kasih yang 5, itu yang berkaitan dengan kebaikan. Kemudian juga kita manusia ada baik, ada buruk. Nah, keburukan ini tadi disebutkan bahwa orang yang berniat buruk, dia gak jadi melakukan, diurungkan dia, entah karena dia bagaimana, maka ketika dia tidak jadi melakukan keburukan itu dicatat sebagai pahala. Ini Allah sayang sama hambanya, ya. Jadi orang yang berbuat buruk ada 3, keburukan ada 3. Pertama tadi, kalau dia berniat buruk enggak jadi melakukan, ya, maka dicatat sebagai pahala. Enggak jadinya itu dia karena mungkin sesuatu dan lain hal. Kemudian yang kedua, dia berniat buruk, dia lakukan keburukan itu, tapi dia tidak tahu hal itu perbuatan, ya, dia tidak tahu hal itu perbuatan, maka orang ini tidak dicatat sebagai perbuatan buruk karena dia tidak tahu, gitu, ya. Juga tidak dicatat sebagai pahala, gitu, ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia berniat buruk, dia melakukan keburukan, maaf. Kemudian dia tidak jadi karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak jadi, oh perbuatan ini dimurkai Allah, saya tahu ini dimurkai Allah. Dia tidak jadi melakukan itu. Maka orang ini selain mendapatkan atau dicatat sebagai kebaikan atas
tidak jadinya melakukan kebaikan juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia takut kepada Allah. Ya. Jadi kita jangan sekali-kali untuk berniat yang buruk, apalagi melakukan keburukan. Sekarang kita bisa pilih ya, bahwa di hadapan kita ya itu ada baik dan buruk. Nanti arahnya baik dan buruk itu surga dan neraka. Itu arahnya ke sana. Maka ikhtiarkan yang baik-baik saja, karena kita nggak tahu amalan mana nanti yang Allah ridho. Makanya kita disuruh banyak berbuat baik, dan kebaikan itu diniatkan lillahi supaya apa? Supaya Allah ridho. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ridwanun minallahi akbar. Kalau aku ridho, ya keridhoanku ini lebih besar dari nikmat surga nanti. Jadi ada orang nanti ya sejak masuk surga masih kurang, bukan surganya yang dia inginkan, tapi apa? Dia ingin kerelaan Allah, dia ingin berjumpa dengan Allah, dia ingin berjumpa dengan Allah. Kalau kita udah masuk surga, udah alhamdulillah. Maka ya kita sekarang sama-sama kita niatkan ya, supaya tadi yang baik-baik saja yang kita pilih, yang kita lakukan, dan semampu kita untuk meninggalkan yang buruk. Ingat endingnya nanti yang baik itu ke surga, nikmat Allah, keridhaan Allah, rahmat Allah, dan yang buruk itu nanti endingnya neraka, murka Allah dan ancaman Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga kita bisa berbuat melakukan yang baik-baik saja yang Allah ridho, dan kita mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah murka. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mari kita baca surat Al-Fatihah seperti biasa. Kita hadiahkan Fatihah bagi guru kita, juga berkhusus buat ayah dan ibu kita yang masih ada. Kita minta sama Allah dengan majlis ini, dengan kebaikan di tempat ini, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah bahagiakan hati dan pikirannya, Allah jadikan pandangannya kepada kita anaknya adalah pandangan-pandangan yang baik, yang menyenangkannya. Kalau di antaranya ada yang sudah berpulang ke rahmatullah, salah satu atau keduanya, kita mohon kepada Allah dengan surat Al-Fatihah dan majlis ini, Allah ampuni dosanya, Allah berikan nikmat kuburnya, juga Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman-taman surga, Allah bahagiakan di alam barzahnya sampai nanti hari kiamat, dan juga Allah nanti kumpulkan kita dan seluruh keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengan surat Al-Fatihah ini kita mohon kepada Allah, barangkali di antara kita, saudara kita, teman kita ada yang sakit, semoga dengan majlis ini kita mohon kepada Allah yang sakit, Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang punya niat yang baik, semoga Allah segerakan niat baiknya. Yang punya hutang, barangkali Allah cukupkan rezekinya. Dan buat kita semua yang hadir pada malam ini, semoga selalu Allah tambahkan keberkahan dan kebaikan, kesehatan selama hidup kita. Kalau kita ada sakit-sakitnya menjadi pemberi dosa-dosa kita. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratil nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. وارحمنا يا كريم وارحمنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir batin apabila ada ungkapan atau kata-kata yang kurang dan salah. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dan kurang adalah kebodohan al-fakir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.